Berapa kali? 2 kali. Cukuplah 2 kali lah. Ya, intinya adalah kalian tidak boleh grogi. Ya. Pertama, ya, memberi salam dan mengenal diri. Selamat pagi, Pak, Bu. Nama saya Dr. Tony. Ya, Bapak kan emang ada luka. Kamu ntar bilang, Pak, Bapak ini lukanya adalah luka sayat pisau. Namanya adalah fungsi sumpa. Panjang lukanya ntar bilang. Setelah kamu lihat berapa lukanya ya, 5 cm, dalamnya 2 cm, Pak. Luka ini perlu dijahit. Apakah Bapak setuju? Itu adalah meminta persetujuan daripada pasien secara oral. Ya, kalau dari situ ada kertasnya, kamu mesti minta pasien untuk tanda tangan. Tulis nama pasien, tanda tangan, dan kamu juga tanda tangan apa tindakan kamu menjahit luka. Tulis dan tanggal. Ya, apa gunanya inform consent? Kalau sampai kamu salah, kamu tidak akan dituntut. Ya, jadi emang dia yang salah jadi dokter. Ya. Ya, jadi kamu jangan sampai lupa meminta inform consent, itu harus. Ya, secara oral dan secara tertulis kalau memang ada kertasnya. Kalau nggak ada, cuma orang aja. Jadi kalau kamu nggak minta, maka kamu akan berkurang di checklist killer. Semua ada kan checklist killer, dapat kan di buku modul? Ya. Jangan akan dinilai untuk checklist killer. Oke? Kemudian kamu setelah Bapak setuju, kamu cek alat-alatnya. Terdapat yang namanya korentam, ada nilbeken, ada betadine, ada benang, ya. Terdapat salah satu dup steril. Jangan kakunya dia, aku udah ganti. Ya, ya. Terdapat dup steril, ya, korentam. Ini steril ya. Ininya steril. Jadi misalnya kamu habis ambil gini nih, nah udah on. Kamu mesti minta yang baru. Ya, ini steril. Oke, ada handscoon. Ya, kamu nggak boleh pegang ya. Tadi cuma lihat doang ngomong. Ada handscoon, ada betadine. Kalau aku pegang supaya kamu kelihatan. Ada benangnya ntar. Ya, ada squid, ada dilukain. Ya, kemudian juga ada plaster. Ya, sebelum mulai biasanya ini dulu plaster dulu kamu siapkan untuk menutup luka, menutup kasanya. Kamu kan nggak nih luka berapa nih? Misalnya adalah panjang, cukup nggak cuma 1 atau perlu 2? Mendingan lebih daripada kurang. Ya, oke. Setelah semua sudah tersedia, baru kamu buka ini untuk sterilnya. Ya, bukanya nggak boleh pakai tangan, pakai ini. Ini steril. Ya, dipegang sininya, dibalik. Ya. Pegang, balik, pegang ujungnya, balik seperti ini. Ya. Begitu kamu pegang ini masih on. Ya. Tapi praktekkan ya. Iya, ini sudah nyentuh di sini. Jadi artinya kamu nggak boleh lagi pegang. Nah, ini udah nggak boleh. Ya, kamu hanya boleh pegang bagian yang tidak karena bagian yang tidak steril. Kenapa? Ini soal steril terus. Ya, kamu yang dulu ininya sudah rapi. Baru kamu buka ini, tapi pakai ini semua steril semua. Ya, taruh di bawah. Taruh bawah. Kamu keluarin dulu ininya, cawanya. Ya, jepit. Ya, putar, balik. Saya semua pakai ini semua. Kalau kamu pakai tangan, udah langsung out. Ya, ini di sterilnya, keluarkan dulu. Nah, kamu ketemu lagi. Terdapat, ya. Nah, supaya lebih cepat pakai tangan ya. Tapi nggak boleh pakai tangan. Ini supaya kamu tahu yang mana benda-bendanya. Ya, ini namanya needle holder. Ya, beda sama ini. Ini namanya adalah klem. Kurang fokus gambarnya. Ya, yang ini needle holder, yang ini klem. Perhatikan panjangnya beda. Ya, jadi kamu pakai ini hanya untuk menjepit jarum, pakai ini untuk menjepit kasa. Ya, oke. Jadi kamu bilang alatnya terdapat skalpel, terdapat jarum. Ya, jarum kalau ada di sini, artinya itu steril. Biasanya kalau dia ada di luar tuh masih ada bungkusnya. Ya, kalau misalnya masih ada bungkusnya di luar, kamu boleh ambil, ya, pakai tangan kamu buka, jatuhkan di sini. Tapi kamu nggak boleh pegang jarumnya. Ngerti gak?
sorry, ini namanya squid. Squid ini jalurnya. Kamu nggak boleh pas kamu buka plastiknya, kamu ambil pakai tangan, begini, taruh, langsung on, kamu keluar. Jadi begitu buka plastiknya, lakukan di situ, tanpa kamu memegang squidnya atau jalurnya. Ya, tapi kalau dia sudah ada di dalam, berarti dia sudah steril. 1, 2, 1. Oke. Nah, setelah semua sudah siap, baru kamu cuci tangan. Cuci tangan, ya, 10 kali itu, kamu pakai hand spoon. Biasanya ntar ini ada tuh di bagian bawah S, M, sama L. Sebelum mulai, ya, kamu bilang dulu ke pengujinya, dok, saya mau dulu, taruh dulu hand spoonnya. Jadi pas kamu nih buka dulu sebentar, taruh di sini. Jadi begitu kamu buka dupnya ini, sudah ada hand spoon di dalamnya yang sesuai dengan ukuran tangan kamu. Kita nggak bisa masukkan karena kita nggak tahu ukuran tangan berapa, beda-beda. Ya, nah, itu sudah seperti ini. Ingat, ini kamu boleh berpegang, tapi ingat pegang hanya di bagian luar. Udah pegang, tapi mana si jempolnya? Jempol di sini. Jadi jangan masukkan, tutup dulu. Ya, ingat kamu nggak pegang ininya, nggak boleh. Masukkan, ya. Nah, kalau kamu nyangkut, nih, ya, nggak boleh di sini tariknya dari dalam. Ya, nggak boleh kalau begini. Ulang dari awal, cuci tangan lagi. Ya, semua sudah dalam begini. Nih, ya, kamu nggak boleh pegang bagian luar sama tangan. Ini nyangkut, ini udah diem aja. Kenapa kamu mau paksa? Yakin nggak kamu nggak akan kena bagian luarnya? Kalau kamu yakin udah, pakai seperti ini. Nggak bisa benar-benar sempurna. Yang penting jarinya semua tepat di tempatnya masing-masing. Ya, kedua, ya, ini dipakai dengan seperti ini. Ya, kamu hanya boleh memegang bagian luar tangan. Ya, tadi di mana jempolnya? Oh, di sini. Berarti masih seperti ini. Artinya apa? Balikin dulu aja. Ya, nggak apa-apa. Masih steril. Kenapa? Ini sudah steril tangan kamu. Ya, oke, benar. Bisa seperti ini. Tapi sebelumnya kita bilang dulu, cincin, jarum tangan, jam tangan semua itu dilepaskan. Jarum tangan. Aku sudah tua. Ya. Oke, nah, habis itu begini kamu boleh begini, rapikan. Ya, biasanya kadang-kadang orang begini-gini. Ya, boleh. Ini juga boleh begini. Tapi kamu nggak boleh begini lagi ya. Out. Ya, itu kan dari luar. Ya. Nah, gitu kamu sudah seperti ini, kamu nggak boleh lagi memegang ini. Kenapa? Ingat, yang steril adalah ininya. Ini tidak steril. Udah, kamu pegang semua yang ada di sini semua. Ya, nah, buat mengambil kain kasa, kasanya nggak ada ya. Biasanya kamu oh ya, sebelum aku lupa. Begitu kamu pakai ini, kamu udah nggak boleh pegang betadin nih, nggak boleh. Ya, biasanya begitu kamu buka, tunggu betadin, pakai tangan telanjang, tanpa pakai tangan histum. Kalau kamu lupa, maaf dok, boleh gak tuang betadin di sini? Ya, minta tolong, itu boleh. Ya, dia adalah sebagai asisten kamu, bukan sebagai dosen kamu dalam hal ini. Tapi tetap ya, minta tolong, jangan dok, tolong. Ya, sopan, dok, tolong dok, dok, aku lupa uang betadin, bentar kamu tuangin dok, ya. Ntar tuang gini, pura-pura aja, nggak usah tuang beneran, ya, udah tuang. Ingat, kamu boleh pegang ini semua dengan tangan kamu. Ini sudah steril, ya. Mengambil ini, ingat untuk bersihkan luka pakai ini yang panjang, jangan ngambil ini modern. Ya, ambil kasanya, kasih juga kamu boleh pegang, ya, jepit, ya, serapi mungkin, lupa betadin, ya pura-puranya, kemudian maaf ya, ini mestinya itu sudah kelihatan di sini. Jadi ini nggak boleh sampai ada di bawah daripada dup. Kalau misalnya ada di bawahnya, dok, maaf lagi sekali lagi dok, saya akan dibarkan. Ya, ini sudah pakai betadin, bersihkan, ya, bersihkan itu dari bagian kayak ini lukanya ya, sini keluar, udah buang, buangnya jangan di tempat di sini, ini steril, buang sebentar ada nih, bentar akan dibikin cawan kosong, buang sini. Kalau kurang, ambil lagi. Biasanya ada dua ininya. Jadi kalau misalnya kamu yakin ini masih bersih, tidak kena ke kulit pasien, kamu boleh
yang sama. Tapi kalau kamu curiga ini sudah kotor, udah ini juga buang. Buang jangan gini buang ini ya. Nggak boleh. Buang, taruh, tapi tangan kamu tidak menyentuh tempat nail gun itu. Sentuh, on, cuci tangan lagi. Ya, ambil lagi yang kedua. Misalkan ini masih kurang bersih. Ya. Karena baju pakai pinset, tapi kamu ada tips, itu cuma ada 2. Ya, bersihkan lagi. Ya, tadi di sini stoknya nih, jangan lain dari bagian yang belum dikasih tadi. Jadi makin lebar. Jelas? Oke. Asal. Ya, ingat ya, buang jangan di tempat yang masih steril. Oke? Saya boleh salah, kalian tidak boleh salah. Ya. Nah, yang sudah dipakai, ya taruh di tempat yang dibuang. Jelas? Kemudian, ya pakaikan di steril. Jadi kamu sudah nih, kecil amat misalnya. Ya, ini mesti menutupi luka dan seperti ini. Ya, dan ini semua sudah kena betadin. Kalau ada bagian yang belum kena betadin, berarti kamu salah. Jelas? Gampang kan? Tapi sini ada yang mananya enggak? Ngerti semua nih? Kalau tangan kamu sudah pakai handscoon, kamu hanya boleh pegang yang ada di sini. Yang ada di sini kamu udah nggak boleh pegang. Jelas di sini? Oke. Sekarang kita mulai menjahit. Ya. Kamu ambil needle holder, nih. Ya. Oke, pintar. Ya. Kamu tadi sudah membersihkan luka, itu sudah steril. Ini harus dianestesi, ya kan? Jarumnya sudah ada, tapi belum ada obatnya kan? Masih kosong. Ya. Jadi kamu minta sama pengujinya. Dok, maaf dok, saya tahu pegang obatnya. Jadi dia akan pegang seperti ini. Pengujinya. Kamu sistem pura-pura, nggak usah beneran. Masukin. Ini kamu lepas dulu, taruh sini. Ya, ingat ya, kalau kamu taruh ini di tempat yang tidak steril, kamu nggak bisa mengambil benar. Jadi ini taruh tempat yang steril, nggak apa-apa. Ya, tolong pegang dok. Dia pegang seperti ini, kamu nggak boleh pegang botol ini dulu. Jadi itu tugasnya penguji, karena ini tidak steril. Seperti ini kamu pura-pura aja. Ambil sekitar 1 cm ataupun 2 cm, tergantung lukanya berapa dalam. Ya, udah, makasih dok. Ya, putar lagi. Ini harus kamu tutup dulu. Tutupnya itu mesti begini. Ya, jadi kamu nggak boleh ambil ini pasang, nggak boleh. Kenapa? Kalau kamu lagi gun atau kamu lagi nggak sadar, tusuk. Jadi tetap taruh di bawah, masukkan dulu, udah masuk, baru kamu angkat. Masukkan. Ya. Yang mau ambil lidocaine itu vialnya itu perlu diaktifkan lagi. Vialnya perlu dibersihkan dengan alkohol. Tapi kan karena kamu udah pakai handscoon, pengujinya yang akan. Dok, sebelum saya ambil obatnya itu sudah dibersihkan dengan alkohol dok. Jadi bilang aja. Ngomong aja. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Pas ujian OSCE banyak dari kalian yang nggak tahu gimana caranya melepas jarum. Jadi dia bingung. Soalnya tuh OSCE benar-benar obatnya beneran diambil. Beneran sudah obatnya. Jadi kamu tahu ini adalah untuk melepas tutup. Lepas jarumnya, kunci dulu, putar ke arah yang berwarna dengan jarum jam. Lepas jarumnya. Ya. Ada yang ini sampai berkali-kali jarumnya nggak lepas. Yang salah tutup terus. Dia salah muternya. Kalau cabut ini cabut aja, nggak usah diputar. Kamu putar, jarumnya ikutan lepas. Jelas? Ya. Oke. Udah terisi obatnya, ya kamu tutup. Ya. Ingat ya, ini adalah orang. Jadi bukannya cuma spons. Jadi kamu bilang, maaf ya, Pak, Bu, pasiennya apa? Ini akan saya suntik untuk menghilangkan nyerinya. Mungkin agak sakit ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Ya dok. Ya. Ya, ini kamu suntiknya itu, ya di pinggirnya luka. Ya. Di pinggirnya luka, seperti ini. Lubang jarumnya menghadap ke atas. Ya, seperti ini. Ya, kemudian sedot dulu, aspirasi dulu. Aspirasi, kalau nggak ada darah, masukkan sembari jarum itu ditarik pelan-pelan keluar. Jelas ya? Ya, jadi
lubang itu ada menghadap ke atas, tusukkan di pinggir luka, tusukkan, bertusuk, aspirasi dulu, kita ngomong, tidak ada darah yang keluar, masuk obatnya pelan-pelan, ini dorong, pelan-pelan, jangan keluar. Ya, kalau misalnya lukanya itu kecil, bisa cuma satu sisi doang. Tapi kalau sampai panjang, mesti dari dua sisi. Ini juga sama. Ya, karena ada bilang mesti miring-miring ini nggak usah lah, cukup satu aja, keluar aja. Yang penting udah aspirasi dan aspirasi masuk obatnya, jadi kan pelan-pelan keluar. Udah. Tunggu dulu, kamu pegang seperti boleh. Aku berasa nggak bu? Kalau dia sudah nggak berasa, baru kamu mulai menjahit. Kalau dia masih berasa, kamu ambil lagi obat anestesinya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, sekarang kamu bisa menjahit. Ingat ya, begitu ini udah dipakai, sama ini sudah nggak dipakai lagi, kamu buang. Tapi misalnya kamu ragu-ragu nih, ini kira-kira pakai apa enggak ya? Kamu buang jarumnya saja. Jarum dilepas, ini tetap kamu pegang. Kenapa? Jarumnya sudah kena kulit pasien, dianggap itu sudah tidak steril. Ganti sama jarum yang baru. Tapi ini tetap kamu pegang speednya. Ya, terus dibuang aja semua. Oke? Dia sudah transaksi, kamu udah cek, udah nggak sakit, baru kamu mulai menjahit. Ya, ya, pintar. Ya, tadi kan bersihkan dari bagian luar. Kenapa nggak dalamnya? Karena dia masih nyeri. Tapi setelah kamu sudah berikan obat anestesi, ya, kamu bersihkan yang di bagian dalamnya. Ya, ya, pakai krem lagi, krem yang masih baru. Ambil lagi kasanya, ya. Sorry, masanya berantakan. Ya, kasih kamu boleh pegang pakai tangan kamu. Ya, bersihkan bagian dalam luka. Sekali aja, set, dah buang. Ya, kalau misalnya masih kotor, kamu ambil lagi ini masih dibuang, ambil lagi yang baru rasanya. Jangan pakai kesal lama, begini-gini. Karena wiper. Ya, sekali usapan. Entah begini boleh, gini boleh, bisa begini, udah buang. Jangan turnaik. Enggak. Pakai. Semua pakai betadine. Ya, jadi kamu jangan lupa tujuh dulu, bersihkan. Ya, jadi perhatikan ya. Ini kamu kayak orang berakting. Ini kosong, tapi dianggap ini ada betadine-nya. Kenapa? Betadine mahal. Ya, ntar buang-buang. Jelas? Oke? Udah bersih ya, sekarang mulai menjahit. Ya, entah kenapa aku dikasih jarumnya yang kecil banget. Ya, ini udah dipakai, dibuang ya kremnya ya. Kamu ambil yang namanya needle holder. Ya, ingat, ujian skill lab juga tidak boleh memegang jarum memakai. Jadi pakai ini. Ya, dijepit. Ya, kalau kamu pengen puter arahnya, pakai pinset. Ya, nih, pinset hidrogis yang ada giginya. Ya, jepit. Ya, kalau kamu ragu kan bisa jatuh. Nih, kerja di area yang steril. Jadi kalau misalnya jatuh pun di sini, ini masih boleh diambil. Jatuh di luar ini, udah lupakan. Ya, jepit di bagian 2/3. Jepit ini kunci. Ada kunci. Nih, kunci di sini. Ya. Pegangnya boleh begini, ya, boleh seperti ini, boleh begini. Yang mana yang enak? Tapi bisa nggak ada yang seperti ini kan? Ya, pegang seperti ini, ya. Kamu ambil benangnya. Ingat ya, benang itu juga ininya tidak steril. Tolong deh. Jadi kamu kan minta tolong pengujinya. Dok, maaf dok, bisa minta tolong ambil benangnya dok. Ya, saya punya akan tarik, ya, perhatikan nih ya, tarik. Kamu ambil dulu gunting. Ya, kamu tadi ini ada bagian yang ada di luar nih, bagian yang ada di luar daripada botol, itu harus dibuang. Kamu pegang di bawahnya tadi yang masih tersembunyi di botol, gunting, itu buang. Kamu ambil seperlunya. Di situ harus 2 jahitan. Jadi nggak boleh sampai 3 meter. Kamu pengen bikin baju. Ya, coba sini juga cukup potong. Nah, benang ini nggak boleh sampai kena ke daerah yang tidak steril. Kalau sampai kena, ganti benang. Ngerti ya? Jadi saya benang ini yang nongol segini,
ya, kamu pegang di bawahnya itu, benang yang masih tersembunyi, kamu gunting, itu dibuang. Kamu tarik benangnya sesuai dengan keperluan kamu. Benangnya sudah ada, taruh di sini. Kemudian kamu langsung pasang. Nah, pasang benangnya adalah ini pegang seperti ini, benang itu dibikin lurus, ya. Kamu ambil sisi yang berlawanan dengan pangkalnya. Kamu putar, masukkan. Dah. Aku kok kelihatan ya? Jadi WhatsApp gak? Enggak. Belum terus. Pakai kertas putih. Ada lagi permintaan lain? Ini kelihatan? Kelihatan nggak? Dan tolong Den, kamu jadi pemegang kapas Den. Ya. Oke. Ini masukkan benangnya itu, kamu dari sisi yang berlawanan dengan pangkalnya. Dari sini. Ya. Seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Sebelah mana? Tarik begini. Masukkan ke pangkal jarumnya. Dah. Masuk. Wah, aku ini kenapa jadi kayak Deddy Komersial ya, mungkin sulap ya. Ya, ini seperti ini. Ya. Kamu masukkan itu dari sisi yang dari pangkalnya. Jadi berlawanan sama pangkalnya. Dorong seperti ini. Lingkarkan. Ya. Dorong aja pangkalnya. Mana tuh? Ya. Selama dia masih kaku, kamu bisa masukkan. Nah, udah masuk. Artinya jarum itu harus tegang. Ya, udah masuk. Ya. Ngerti kan? Kamu tak terbencar pas kamu sudah silet, ya. Nah, selama ini sudah ada, ya. Kamu mulai menjahit. Caranya. Ya. Ingat, jarum itu adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya begini, saya akan menjahit. Nah, bisa. Ya, ujung itu ada di sini. Jadi mesti itu ada posisinya. Ya, sorry pakai tangan. Di situ nggak boleh. Nah, nih seperti ini posisinya. Ya. Jadi kamu ntar pegang seperti ini. Ya. Setelah kamu yakin yang anggap ya sudah pakai book steril ya. Contohnya. Ya. Seperti ini. Tusukkan itu di tepi luka. Kalau bisa 1 cm setengah sini juga oke, nggak apa. Maksudnya seperti ini, dorong, mengikuti lengkungan jarum. Itu akan nongol di dalam luka. Nah, udah nongol, kamu capit di jarumnya. Tapi nggak boleh ujungnya. Kunci dulu, tarik benangnya. Ya, lepas nggak apa-apa. Selama ini sudah masuk nggak apa-apa. Ya, kamu nggak usah panik. Masukin jarumnya. Ya, kamu tinggal pegang. Ya, masukkan jarumnya. Tapi masing-masing sama tadi ya, diputar lagi. Tenang, ntar pas ujian tidak serumit ini karena kamu tidak perlu memegang ininya. Ya, oke. Ya. Nah, kedua adalah ini sisakan sekitar 3-4 cm buat bikin simpulnya. Ya. Kemudian bentar ya. Kamu mulai lagi menjahit dari dalamnya luka, ya, keluar, ya. Apa gunanya pinset? Ya, pinset ini berguna untuk menahan kulitnya di sini. Kamu tekan di kulit ini. Ya, jadi pas dia nongol, sedikit nongol nih, kamu tekan di kulitnya. Jadi yang ini mendorong, yang ini
menekan. Ngerti kan? Supaya lebih gampang keluarin jarumnya. Jarumnya sudah keluar, ya. Kunci lagi, dorong lagi. Udah keluar semua, capit, tarik semua. Hati-hati ya. Yang ini jangan sampai lepas semua nih. Ininya. Kasih lagi. Nah, kemudian kalau kamu rumit dengan jarumnya ini boleh kamu lepaskan. Ya, kamu tarik sini. Ya, nah, ini boleh kamu lepaskan jarumnya supaya kamu gampang bikin simpulnya. Gimana kamu? Udah jarumnya gampang lepas setelah dia. Ya, ini seperti ini kan bentuknya kan. Sekarang tinggal bikin simpulnya. Coba pegang kan. Ya, simpulnya itu kamu pegang seperti ini. Ya, dilingkarin 2 kali. 1 kali, 2 kali, capit di ujungnya. Nanti capit ujungnya yang kencang, kamu tarik. Dan mesti bikin itu sampai jadi seperti ini tariknya. Jangan jeda sama luka. Ini seperti ini. Nih. Ya, udah. Cepat. Tadi kan seperti caranya. Kedua, berwarna arah. Sekali aja capit juga ujungnya, tariknya ke arah yang berlawanan. Ngerti gak? Jadi tadi ya, tadi kan begini, sekali, 2 kali capit, ya, tarik ke bawah, ini kan ke bawah. Kedua, arah berlawanan, sekali doang, capit ujungnya, tapi ini masih ke atas, ininya ke atas. Nanti kan, jadi yang pertama tadi begini, kedua begini, ya. Nah, sudah kunci, kamu lepas ini, kamu ambil gunting lagi, kamu pegang kedua ini pakai tangan boleh, ya. Pegang ini taruh di sini, yang bagian yang ada tumpulnya ini di bagian bawah, ya. Bagian bawah taruh seperti ini, kamu putar sekitar 45 derajat, seperti ini. Ya, kamu gunting. Nah, beres. 1 jahitan. Biasanya penguji akan mengecek caranya gimana, dia ambil pinset. Nah, bisa nggak? Lepas apa enggak? Kalau sampai ini lepas, kamu gagal. Dan ini juga nggak boleh terlalu longgar. Udah 2 jahitan kelar, kamu ambil kaca yang bersih, pakai tadi, pakai pinset, tutup, pakai plaster. Ya, kamu kelar. Kamu udah bilang ke bapaknya, Pak, ini nanti sudah seminggu bapak mesti isi lagi, nah perlu buat cabut jahitan. Ya, jadi sampai sini, sampai nutup luka, pakai plaster. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? 2. Ingat ya, kalau 1 berarti kamu pasti gagal. Mesti 2 jahitan, ya, dan mesti rapi jahitannya. Simpulnya 2 kali cukup. Jadi ini, itu kamu lingkarin 2 lingkaran, tarik. Yang kedua, arah yang berlawanan, sekali 2 putarannya, tarik ke arah yang berlawanan juga. Kalau saya itu masih kurang kencang. Yang ketiga, seperti yang gerakan pertama, tapi 2 kali ini 2, 1, 2. Ini saya sudah ngedus kencang, udah itu 2 kali aja, nggak usah sampai yang ketiga kali. Lingkarannya itu. Kalau misalnya pas kita ikat, kita berpegang pakai tangan. Pas kamu sudah bikin simpul, kamu boleh pegang ujungnya dengan tangan. Kamu hanya nggak boleh memegang jarum dengan tangan. Jadi saya jarum itu salah arah, pakai pinset diubah arahnya. Nggak boleh pakai tangan. Kalau mau pakai tangan, kamu gagal. Tapi benang boleh pakai tangan. Bebas, masukkan benang itu bebas. Kamu seperti ini juga boleh, ya. Nah, kamu pegang seperti ini boleh, begini juga boleh. Tapi pas kamu kerja seperti ini, ya. Kadang-kadang, ya. Aku pengalaman. Misalnya kamu pengen menjahit bagian telapak kaki, itu tebelnya minta ampun. Aku tuh jahit itu pasien dari jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, 3 jam.
jahitan di bagian telapak kaki. Dan biasanya itu nggak bisa begini, nggak kuat. Aku mesti begini pegangnya, baru kuat. Betul. Jadi ini tergantung misalnya kamu memang pakai ini sudah masuk, udah kuat, udah nggak apa-apa. Misalnya kamu nggak kuat, ya udah modifikasi. Supaya kamu ada tenaga buat masukin jarumnya ke dalam luka yang tebal. Ya. Dan sampai sini? Kalau tidak nggak ada masalah dong? Tidak ada masalah, bebas. Ya, ini adalah pertama, kalau ini kamu sudah pakai handscoon, kamu nggak boleh pegang barang-barang di luar daripada yang steril. Itu kamu pegang, atau begini nih, saya begini nih, steril udah lama semua nih, kamu gini-gini. Udah, sampai bawah begini-gini, out udah, lupakan itu. Ya, ini sudah steril, jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh gini-gini. Ya. Ada lagi yang masih bertanya? Nggak usah. Jadi kamu cuma pura-pura ngambil, kamu udah itu sudah tidak ada udara. Kamu aja. Nggak perlu. Tenang sebentar. Pas tenangnya nggak pakai needle holder. Jadi kamu cuma gulung. Pakai tangan boleh. Kamu hanya nggak boleh memegang jarum pakai tangan. Ini ya, orang boleh ya, pegang benangnya. Oke? Kenapa? Perhatikan ya, kamu kerja itu mesti memperhatikan keamanan diri kamu sendiri. Kenapa habis kamu ngambil 2 kain itu mesti tutup? Kalau misalnya kamu tutup, ya, itu bisa kena ke orang lain, bisa jatuh, bisa kena ke bagian yang tidak steril. Supaya aman, tutup dulu. Ya, jelas? Supaya aman. Aman itu juga. Ya, intinya itu kan cuma bombongan. Ya. Dan perhatikan ya, kamu nggak boleh nanti kalau kerja, saya gini nih, kamu udah selesai bikin simpul, ya, jarumnya itu masih nempel pada klemnya seperti ini. Masih nempel nggak boleh. Kalau kamu sudah selesai kerja, ini kamu taruh, terserah. Di sini boleh, lepaskan. Ya. Nggak boleh ada benda-benda yang masih tajam, yang masih nempel di sini. Ya. Kemudian nanti akan puaskan. Nih, ini adalah mata skalpelnya. Ini gagangnya. Ini bisa kamu nanti jadi asisten dokter bedahnya. Kamu nggak boleh kasih seperti ini nih. Ini ada isinya, begini. Nggak boleh. Diputar dulu. Ini dok, kamu kasih gagangnya. Kenapa kamu kasih begini? Dia nggak lihat dan mengambil aja. Nah, tangannya luka. Langsung masih udah blacklist. Malah kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang pakai tempat sekaligus. Ini dok. Lebih aman. Tapi kalau misalnya ini nggak ada, udah begini aja, diputar. Ini dok. Jangan kasih seperti ini, nggak boleh. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Boleh. Selama benang itu tidak kena daerah yang tidak steril, boleh pasang lagi. Ini betul-betul sudah ujungnya sudah kena benang yang steril, out. Dan perhatikan ya, begitu kamu jahit, perhatikan ujung benang itu di mana. Kalau itu sudah pada daerah yang hijau, artinya kamu salah. Kalau putih Apa? Dari mana kamu yakin kumannya itu nggak akan naik melalui benang tersebut? Buang semua benangnya. Jelas? Oke? Ya. Semua kita selama ini belum pernah ketemu orang waras yang mau dilukain dengan dijahit. Jadi kita pakai inian, nggak pakai orang. Enggak, di atas ranjang. Kita taruh di atas ranjang. Ya, kita ini seperti ini. Ini ada ranjang, ini seperti ini. Jadi kamu nggak mungkin bisa menutupi ini pakai begini, nggak mungkin. Karena dia adanya di bagian troli, bukan di bagian ranjang. Ya, udah siap? Baiklah. Semoga berhasil ya. Oke, terima kasih. Oh ya.
kamu bilang udah dia itu kapan lagi mesti balik, udah kan semua, terima kasih Pak Bu, udah, meninggal makanya. Sampai cabut jahitan nggak? Enggak. Dan kamu sih bukan jahitan sih enggak kan? Hah? Enggak juga. Oh ya, bentar, perhatian sekali terakhir. Kalau kamu salah bikin simpul, ya, aku katakan kenapa nggak nih ya? Kamu harus cabut jahitan ini. Nggak bisa sebenarnya cabutnya. Kemudiannya deh. Ya, cabutnya itu, ya, kamu pakai tangan boleh. Sebenarnya kamu mesti itu gunting itu di bagian pangkal di sini. Pangkal yang pas di bawah simpul. Kata nggak? Jadi nggak boleh tengah-tengah, nggak boleh. Tarik dulu, pas di bawah simpul kamu gunting. Kenapa? Bagian yang sudah ada di bagian luar, pas kamu tarik, ya, tarik nih, dia tetap di bagian luar, bagian dalam keluar. Tapi kalau kamu salah gunting, bagian yang luar masuk ke dalam itu nggak boleh. Ngerti gak? Jadi bagian dari benang yang sudah ada di luar itu tidak boleh masuk ke dalam pas kamu cabut benangnya. Kalau ada, berarti kamu salah. Ya, oke? Dah, boleh buka. Thank you, dah.